Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, jumpa lagi di video ini di Setiawan Official. Kali ini kita buat video nggak itu ya, nggak ada persiapan. Artinya ini tadi memang sengaja saya buat video seperti ini, jadi tidak seperti biasanya. Jadi ini kehidupan saya di rumah. Ini kebetulan saya berada di depan rumah. Jadi ini ada di jalan, rumah saya ada di desa teman-teman, di kampung. Jadi bukan orang kota, bukan orang yang wow, bukan. Jadi sama seperti teman-teman, saya juga orang biasa yang mana makannya juga nasi, minumnya juga air. Jadi sama seperti teman-teman, bukan orang yang wow, bukan orang yang hebat, bukan orang yang seperti apalah, sama seperti teman-teman. Jadi mumpung ini saya lagi sambil jongkok di depan rumah gitu ya, sambil menjawab pertanyaan teman-teman. Ada yang tanya, kenapa kok saya gampang sedih, kenapa kok saya masih sedih, kenapa kok saya itu tidak begitu bisa bahagia meskipun sebenarnya saya ingin bahagia gitu. Jadi ini menjawab pertanyaan yang kemarin DM di Instagram gitu ya. DM di Instagram saya tanya, saya jawab sekarang, saya jawab hari ini. Tapi memang sengaja untuk video kali ini saya buat seperti ini, saya buat santai, saya buat tidak formal seperti biasanya, karena saya ingin teman-teman lebih akrab dengan saya gitu ya. Jadi tidak memandang ada perbedaan, karena kita sama-sama manusia biasa, kita sama-sama sebenarnya orang kikir, tidak punya ilmu apa-apa, semua hanya titipan, semua hanya titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman ya. Jadi kenapa kok kita sulit untuk bahagia, kenapa kok kita sering terluka, kenapa kok kita sering sedih? Sebenarnya yang kita rasakan atau sebenarnya yang membuat kita itu sedih akan sesuatu hal itu sebenarnya hanya satu. Jadi di sini akan sedikit saya jawab atau mungkin saya jabarkan sesuai dengan apa yang saya tahu, sesuai kemampuan saya. Kalau salah ya juga mohon maaf, karena ya seginilah kemampuan saya gitu lah. Jadi mungkin ada yang nambahi, silakan nanti komen di kolom komentar gitu ya. Kenapa sih kita kok sering sedih, kenapa kok kita sering tidak bahagia, sulit untuk bahagia gitu. Satu yang dari dulu itu saya pegang, satu yang dari dulu itu saya lakukan sampai hari ini, dan ini berganti hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, tetap dalam fase perbaikan. Jadi belum sempurna, jadi masih tahap belajar, jadi masih tahap untuk menuju yang lebih baik. Kenapa kok kita itu sulit banget untuk bahagia gitu, malahan kita itu gampang sedih, atau mungkin apa ya, kalau misalkan terjadi sesuatu, entah itu apapun itu, kita tuh gampang sedih. Satu yang mungkin menjadi patokan saya, yang menjadi pedoman saya, yaitu saya dulu juga merasakan seperti itu. Kehilangan sesuatu sedih, kehilangan barang sedih, kehilangan apapun itu sedih. Ternyata setelah saya pelajari dan saya lakukan konsultasi dengan guru-guru saya dan juga dengan melihat situasi sekitar, ternyata alasannya cuma satu, yaitu keterikatan kita akan sesuatu. Kalau kita terikat dengan sesuatu, pada saat sesuatu itu hilang, kita akan sedih banget, kita akan galau banget, bahkan kita bisa putus asa atau frustasi.
Jadi ayo teman-teman, kita coba mengurangi keterikatan kita terhadap sesuatu apapun itu, entah itu barang, entah itu seseorang, apapun itu. Jangan terikat dengan sesuatu. Contohnya misalkan HP gitu ya, handphone, smartphone. Kalau kita terikat dengan smartphone itu, pada saat smartphone itu hilang atau rusak, kita sedihnya luar biasa, seperti kehilangan apa gitu, sesuatu hal yang luar biasa gitu, karena kita merasa terikat. Nah, ciri-ciri kita terikat itu kita pasti menganggap kalau contohnya tadi itu handphone atau HP, pasti kita menganggap handphone, HP ini milikku. Kalau sudah kita menyatakan kepemilikan akan sesuatu, itu artinya kita terikat. Meskipun tidak secara langsung kita katakan, oke ya, boleh kita katakan ini HP-ku, tapi di dalam hati kecil kita, di dalam pemikiran kita tetap harus berpikiran, kita tetap harus mempunyai perasaan bahwa ini sebenarnya bukan HP-ku. Karena apa? Kita tidak mau terikat dengan HP ini. Ini adalah titipan, gitu aja. Ini adalah titipan dan kebetulan saya yang pegang. Kalau titipan itu diambil kembali oleh yang menitipkan, kita kan nggak boleh sedih. Kita kan sewajarnya, seharusnya harus mengikhlaskan, bukan milik kita gitu. Nah, jadi keterikatan itu, ayo bareng-bareng belajar kita coba untuk mengurangi keterikatan kita terhadap suatu hal apapun. Sepeda motor, entah itu apapun itu yang mungkin selama ini kita merasa itu milik kita, itu milikku. Barang apapun itu, sesuatu apapun itu yang mungkin merasa itu punyaku, itu artinya, itu bukan di mulut ya, tapi di hati juga kita ngomong ini punyaku. Kalau kita sudah ngomong di hati kita itu milikku, itu punyaku, berarti kita terikat dengan sesuatu itu. Kalau kita sudah terikat, kalau kita kehilangan, kita pasti merasa sakitnya luar biasa, kita sedihnya luar biasa, kita galaunya luar biasa. Tapi kalau kita tidak terikat akan sesuatu itu dan menganggap sesuatu itu adalah kebetulan dititipkan kepada kita, entah itu kekayaan, entah itu ilmu, entah itu apapun itu, pada saat ilmu, kekayaan atau yang kita punya itu yang dititipkan kepada kita diambil kembali oleh yang menitipkan, ya sewajarnya kita tidak terlalu sedih, tidak terlalu galau, tidak sumpek, bahkan ya biasa-biasa saja. Dan ini semua butuh proses, butuh belajar. Saya sendiri masih belajar akan hal ini, jadi belum sempurna gitu. Jadi tetap belajar. Contohnya jam tangan ini kan belinya kan uang saya sendiri gitu. Kalau jam tangan ini saya merasa adalah milik saya, dalam hati saya milik saya, pada saat jam tangan ini hilang, saya akan sakitnya luar biasa. Saya akan sedih, saya akan galau, bahkan saya akan marah-marah gitu. Tapi kalau saya merasa jam ini itu sebenarnya hakikatnya adalah titipan dari Tuhan kepada saya, pada saat jam tangan ini hilang atau rusak atau mungkin apa, ya saya ya biasa saja gitu, biasa saja. Pada saat jam ini sudah tidak saya pegang, sudah tidak saya pakai, atau hilang ataupun gimana, nanti ya saya biasa saja, karena ini bukan punya saya, hanya dititipi. Dan sewajarnya, seyogyanya, seharusnya kalau kita dititipi sesuatu itu harus kita jaga dengan benar, karena yang menitipkan kepada kita itu berarti dia percaya kalau kita bisa menjaga itu, apapun itu. Kalau kita nggak bisa menjaga itu, berarti kita nggak mungkin dititipi sesuatu, kan gitu ya. Jadi caranya bagaimana kita itu gak gampang sedih, gak gampang galau kalau kita kehilangan sesuatu atau tidak mendapatkan yang kita inginkan. Jangan kita terikat tentang apapun di dunia ini, kecuali kita bergantung kepada Tuhan. Dan saya ngomong seperti ini bukan saya kok sudah bisa melakukan, bukannya saya kok sudah pawai atau sudah benar, bukan ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha untuk tidak terikat akan suatu hal apapun. Memang sulit, makanya saya ngomong seperti ini tuh, ayo kita sama-sama belajar, saling mengingatkan gitu loh. Dan ini sudah saya lakukan dari dulu, meskipun kadang masih
merana gitu. Misalkan kehilangan sesuatu apapun itu masih merana, masih galau, tapi itu tidak lama karena saya tahu caranya bagaimana agar tetap ikhlas menerima apapun yang terjadi, yaitu tadi menganggap apa yang kita punya, apa yang kita miliki adalah titipan, adalah bukan milik kita. Kalau kita tarik lagi ke lebih luas, sebenarnya diri kita ini juga bukan milik kita, kan gitu ya. Kalau kita ngomong lebih dalam lagi, kalau kita ngomong lebih luas lagi, diri kita ini bukan milik kita, dan diri kita ini bisa diambil sewaktu-waktu, bisa diambil sewaktu-waktu, karena diri ini bukan milik kita, karena kita sudah dipercayai, dititipkan diri ini kepada kita. Jadi kita harus menjaga kehidupan kita tentunya untuk sebaik-baiknya agar diri ini bisa tetap baik sampai nanti diambil lagi dengan yang punya, kan gitu teman-teman. Jadi pesan saya atau tips saya bagaimana caranya kita tidak sedih terlalu, tidak galau terlalu pada saat kita kehilangan sesuatu. Jangan menganggap sesuatu itu punya kita, karena memang sebenarnya bukan milik kita. Kita hanya dititipi apapun itu. Galau wajar, sedih wajar, tapi jangan terlalu, jangan lama-lama, karena itu nggak baik, karena itu nggak bagus, bisa merusak mental kita, bisa merusak psikis kita, bisa merusak kehidupan kita. Belajar tidak terikat oleh suatu apapun. Kalau kita terikat, ya bahaya, jadinya kita nanti bisa sombong dan sebagainya. Kalau kita ngomongkan lebih luas lagi, kalau kita terlalu terikat dengan sesuatu, kita bisa sombong ya. Kita nggak pantas sombong, yang pantas sombong hanya Tuhan, karena semuanya milik Tuhan. Kita hanya dititipi semua yang ada di dalam diri kita ataupun di luar diri kita, yang berupa fisik ataupun non fisik, ilmu kita, bahkan nafas kita ini hanya titipan, hanya dititipi saja. Mari kita jaga dengan baik. Kalau misalkan apa yang kita punya diambil, apa yang dititipkan kepada kita diambil, ya berusaha untuk ikhlas, meskipun itu tidak mudah seperti yang saya ucapkan, melakukan lebih sulit. Mungkin itu teman-teman cara bagaimana kita tidak terlalu sedih, tidak terlalu galau pada saat kita kehilangan sesuatu yang kita miliki di kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.